Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Pujiono selaku dosen pengampu Teori Akuntansi Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi terkait perumusan teori akuntansi melalui pendekatan regulatoris. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama ada Anita Berliana Cantika dengan 3 digit NIM terakhir 167. Yang kedua ada Najma Zahira dengan NIM 179. Yang ketiga ada Hans Reja Elita dengan NIM 183. Dan yang keempat ada Anissa Rahmawati dengan NIM 197. Untuk yang pertama terdapat mengenai entitas yang berkepentingan dengan standar akuntansi. Entitas yang berkepentingan ini meliputi berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan atau penerapannya. Yang pertama ada individual dan kantor akuntan publik, yang mana melalui auditor individual dan kantor akuntan publik itu bertanggung jawab untuk memastikan verifikasi laporan keuangan perusahaan. Kemudian yang kedua ada penyusun atau regulator standar akuntansi, yang mana entitas ini tuh memegang peran penting dalam sebuah standar akuntansi. Contohnya dari entitas ini itu ada ICPA, FASB, IASB, dan untuk di Indonesia itu seperti DSAK, IAI, dan OJK. Kemudian yang ketiga itu ada organisasi profesional lainnya, di mana organisasi ini secara aktif terlibat dalam pembuatan standar akuntansi di negara masing-masing. Kemudian yang keempat yaitu ada masyarakat umum, yang mana masyarakat umum ini secara tidak langsung memiliki kepentingan terhadap transparansi dan integritas informasi keuangan suatu entitas publik atau perusahaan besar. Kemudian yang kelima ada para pengguna laporan keuangan, yang mana dibagi menjadi dua, yaitu pengguna langsung seperti kreditor, milik usaha, pelanggan, dan pekerja. Dan untuk pengguna tidak langsungnya itu seperti pengacara, kemudian penasehat keuangan, asosiasi perdagangan, serikat pekerja, dan lain sebagainya. Jadi entitas-entitas tersebut itu memiliki kepentingan yang masing-masing terhadap standar akuntansi yang digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi. Soalnya terkait pihak-pihak yang berwenang dalam menerapkan standar. Sebelum itu kita mengenal tentang standar. Suatu standar atau regulasi itu umumnya akan diterima oleh industri yang bersangkutan dan dirancang serta dijalankan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, regulasi ini terdapat dua kategori utama. Yang pertama yaitu teori-teori kepentingan publik, yang mana ini sebagai jawaban atas permintaan publik akan suatu perbaikan. Nah, tujuannya teori ini itu lebih kepada memberikan perlindungan dan menjamin kepentingan umum. Kemudian yang kedua yaitu teori rebutan, yang mana ini sebagai jawaban atas permintaan dari kelompok dengan kepentingan khusus untuk memaksimalkan laba para anggotanya. Nah, untuk regulator atau lembaga yang menetapkan standar itu akan saya bahas berdasarkan jenis atau macam standarnya. Yang pertama itu ada standar akuntansi keuangan atau SAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Dewan Standar Syariah di bawah naungan IAI. Kemudian yang kedua ada standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau biasa disebut SAK etap, yang juga disusun atas kewenangan Komite Standar Akuntansi Keuangan di IAI. Kemudian yang ketiga ada standar akuntansi pemerintah atau SAP, yang mana ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah atau disebutnya KSAP. Kemudian yang keempat itu ada standar akuntansi internasional, yang mana ini dewan yang mendominasi adalah IASB, dan di Amerika itu didominasi oleh FASB. Legitimasi proses penyusunan standar. Yang pertama yaitu prognosis pesimistik. Legitimasi penyusunan standar seringkali diumumkan dengan kemampuan dalam hal membuat sistem akuntansi yang optimal, yakni sistem di mana keuntungan yang diharapkan pemakai strategi optimal sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar atau paling tidak sama dengan keuntungan yang diperoleh dengan sistem lain. Prognosis pesimistik diperluas untuk mengungkapkan bahwa pada akhirnya penilaian alternatif laporan keuangan harus ada pertukaran keuntungan dengan pihak lain, dan bahwa solusi dari alternatif laporan keuangan mewajibkan estimasi kebijakan nilai atau etika yang ditukar dengan kekayaan seseorang dan dalam bentuk dimensi apa serta untuk siapakah itu ditujukan.
Yang kedua yaitu prognosis optimistik. Casey memberikan prognosis optimistik mengenai banyak jumlah tanggung jawab dari prinsip akuntansi yang optimal, dengan syarat bahwa asumsi dari para pengguna heterogen dan asumsi-asumsi yang mendasarinya paradoks Arrow tidak digunakan. Kemudian Bromwich menawarkan kemungkinan adanya standar akuntansi parsial, yaitu standar untuk satu atau lebih masalah akuntansi yang dibuat dengan terisolasi dari standar atau masalah-masalah akuntansi lainnya. Kemudian Chambers memilih untuk meniadakan ilmu ekonomi yang dipaparkan oleh Dembski yang sifatnya tidak mungkin. Chambers mengajukan suatu ilmu yang mengasumsikan adanya norma atau standar yang berlaku pada situasi-situasi tertentu. Selanjutnya ada standar akuntansi yang berlebihan, di mana terjadi ketika standar akuntansi menjadi terlalu banyak dan detail sehingga menyulitkan pemilihan aplikasi yang tepat, atau ketika pengungkapan menjadi berlebihan, pengukuran menjadi rumit atau keduanya. Contohnya yaitu pada SAK dan IFRS. Kemudian ada karakteristik dari standar akuntansi yang berlebihan. Yang pertama, terdapat terlalu banyak standar akuntansi yang harus diikuti oleh perusahaan. Yang kedua, standar akuntansi yang terlalu rinci dan kompleks sehingga menyebabkan kesulitan dalam implementasi. Yang ketiga, standar akuntansi yang tidak konsisten dan berubah-ubah sehingga menyebabkan kesulitan dalam implementasi. Selanjutnya ada dampak standar akuntansi yang berlebihan. Yang pertama yaitu standar akuntansi yang berlebihan dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan. Kemudian yang kedua, standar akuntansi yang berlebihan dapat mengurangi fleksibilitas perusahaan dalam melakukan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, standar akuntansi yang berlebihan dapat meningkatkan risiko kesalahan dalam pengungkapan informasi keuangan. Pilihan dalam akuntansi. Jadi dalam akuntansi itu ada beberapa pilihan ya. Nah, pilihan tersebut itu merujuk pada kebebasan perusahaan dalam memilih metode atau kebijakan akuntansi tertentu yang sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, pilihan ini itu memungkinkan fleksibilitas tapi juga dapat menimbulkan perbedaan dari hasil laporan keuangan. Contoh pilihan dalam akuntansi itu seperti pencatatan metode penyusutan. Jadi perusahaan itu bisa memilih ingin menggunakan metode garis lurus atau menggunakan saldo menurun ganda. Selain itu, dalam metode pencatatan penilaian persediaan, perusahaan itu juga bisa memilih ingin menggunakan metode FIFO, LIFO, ataupun rata-rata tertimbang. Dengan adanya pilihan-pilihan tersebut memunculkan atau menimbulkan beberapa implikasi. Di antaranya yang pertama itu ada fleksibilitas dan relevansi. Jadi fleksibilitas dan relevansi itu memberikan ruang bagi perusahaan untuk memilih metode yang paling sesuai dengan kondisi bisnisnya. Yang kedua ada komparabilitas dan konsistensi. Nah, jadi pilihan-pilihan dalam akuntansi itu berpotensi untuk mengurangi kemampuan dalam hal membandingkan laporan keuangan antar perusahaan atau antar periode. Yang ketiga ada opportunistic behavior, yang dimana memungkinkan manajemen menggunakan pilihan akuntansi untuk memanipulasi laporan keuangan dari perusahaannya. Selanjutnya ada 3 kategori atau motivasi dilakukannya pilihan dalam akuntansi. Jadi ketiga motivasi ini tuh menjelaskan alasan dibalik keputusan manajemen dalam memilih metode atau kebijakan akuntansi tertentu. Yang pertama itu ada pembuatan kontrak. Jadi pilihan akuntansi itu digunakan untuk dalam menyusun kontrak antara pihak-pihak yang terlibat, misalnya antara pemegang saham dan manajemen, atau antara perusahaan dengan kreditur. Nah, karena terdapat biaya keagenan atau agency cost dan tidak adanya pasar yang sempurna, maka kontrak itu seringkali bergantung pada informasi akuntansi. Oleh karena itu, manajemen itu memiliki insentif untuk memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan dalam memenuhi ketentuan kontrak. Contohnya, dalam kontrak manajemen berbasis bonus itu, manajer dapat memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba untuk memaksimalkan kompensasi. Yang kedua ada pemberian harga atas aktiva. Nah, informasi akuntansi itu mempengaruhi harga pasar dari aktiva termasuk saham perusahaan. Karena adanya asimetri informasi, perbedaan informasi antara manajemen dan pihak luar,
Jadi manajemen itu bisa menggunakan pilihan akuntansi untuk mempengaruhi persepsi investor tentang nilai perusahaan. Contohnya, manajemen itu mungkin memilih kebijakan yang meningkatkan pendapatan untuk memberikan sinyal kinerja baik dan meningkatkan harga sahamnya. Yang ketiga itu ada mempengaruhi pihak eksternal. Nah, pilihan akuntansi itu juga dapat digunakan untuk mempengaruhi berbagai pihak eksternal di luar pemegang saham. Contohnya seperti regulator, pemerintah, pemasok, dan pesaing. Perusahaan dapat memilih metode akuntansi tertentu untuk mengurangi pajak, mematuhi peraturan, atau membatasi informasi yang diakses oleh kompetitor. Contohnya, perusahaan itu dapat memilih metode depresiasi yang mempercepat pengakuan biaya untuk mengurangi laba kena pajak dan menghemat pembayaran pajak. Selanjutnya ada strategi penetapan standar bagi negara-negara berkembang, yaitu pendekatan yang digunakan oleh negara-negara berkembang untuk mengadopsi, mengadaptasi, atau menyusun standar akuntansi yang sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial, dan hukum mereka. Tujuan utamanya adalah menciptakan standar yang mampu menjaga kualitas pelaporan keuangan sambil mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dan kapasitas pelaku usaha di negara tersebut. Berikutnya ada beberapa strategi yang biasanya diterapkan, antara lain yang pertama, adopsi penuh standar internasional, di mana suatu negara langsung mengadopsi IFRS tanpa perubahan besar. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan memudahkan investasi asing, contohnya pada negara Nigeria dan Kenya. Kemudian yang kedua, adopsi parsial atau adaptasi, di mana negara mengambil prinsip inti dari IFRS tetapi melakukan penyesuaian agar lebih relevan dengan situasi domestik. Contohnya yaitu pada negara Indonesia dengan PSAK yang mengacu pada IFRS tetapi mempertimbangkan kondisi lokal. Kemudian yang ketiga, standar nasional yang berdiri sendiri, yaitu di mana negara mengembangkan standar akuntansinya sendiri, seringkali berdasarkan prinsip IFRS tetapi disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Contohnya yaitu pada negara Cina yang memiliki standar akuntansi sendiri, namun tetap mengharmonisasikannya dengan IFRS. Kemudian yang keempat, ada pendekatan bertahap. Negara menerapkan standar secara bertahap, memulai dari entitas besar atau perusahaan publik, lalu meluas ke sektor lain. Contohnya yaitu pada negara India yang memberlakukan IFRS secara bertahap. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.